Perkenalkan, nama saya Hulda Dewi Ratnasari, NIM saya 31201099. Saya dari kelas A pagi semester 2, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyimpangan dalam kasus korupsi. Pengertian penyimpangan kasus korupsi. Perilaku menyimpang secara sosiologi diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. Perilaku tindak pidana korupsi secara sosiologi dipandang sebagai suatu perilaku menyimpang. Untuk mengetahui dan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang sehingga seseorang melakukan tindakan pidana korupsi ini, beberapa pakar menjelaskan melalui teori perilaku menyimpang atau teori kriminologi. Upaya untuk mempelajari perilaku menyimpang serta mengenali faktor-faktor penyimpangan perilaku sangat penting, khususnya bagi pejabat negara yang bertugas menyusun produk perundang-undangan serta aparat penegak hukum. Bagi para pejabat penyusun undang-undang, mengenali faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang baik pada individu maupun organisasi sangat bermanfaat dalam rangka penyusunan ketentuan tentang pencegahan dan pengandalian perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat umum, sehingga undang-undang mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Korupsi lahir dari penyimpangan standar pelayanan publik. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Pada tahun 2017 lalu mendapatkan nilai 37, kemudian meningkat di tahun berikutnya mencapai 38, dan tahun lalu 2019 lalu mencapai 40. Pencapaian nilai ini juga serta-merta meningkatkan peringkat negara. Terakhir menduduki peringkat 85 dari 180 negara. Semakin kecil peringkatnya, semakin baik prestasi korupsinya. Kenaikan skor ini salah satunya dipicu penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi. Penilaian ini dirilis oleh Transparency International Indonesia yang melakukan kajian tiap tahun. Meski membaik, namun bila dibandingkan negara lain di ASEAN, maka pemberantasan korupsi di Indonesia masih dianggap tidak sebaik di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang indeksnya di atas Indonesia. Masih tingginya persepsi korupsi di negara kita berbanding lurus dengan peringkat kemudahan berusaha yang menduduki peringkat 73 dari 180 negara. Pada buku pemecahan korupsi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019 menyebutkan bahwa selama periode 2004 sampai 2018 tindak pidana korupsi yang ditangani KPK melibatkan 998 orang. Berdasarkan profesi atau jabatannya, sebanyak 31% adalah anggota DPR atau DPRD, 25% pejabat aslenon, wali kota atau bupati, dan wakilnya 12%, dan gubernur 2%. Dengan demikian, berdasarkan
profesi atau jabatan sebanyak 70%, melibatkan pejabat publik dan anggota legislatif. Sedangkan tindakan pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari 887 perkara, sebanyak 564 kasus penyuapan, 188 kasus pengadaan barang dan jasa, dan sebanyak 46 kasus penyalahgunaan anggaran. Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Tenggara karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang atau barang atau jasa, dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan atau acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan publik setidaknya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan fasilitas kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan-keraguan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Rendahnya kepatuhan atau implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi atau ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan pungli. Hal ini akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan pertumbuhan investasi serta kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun, yang berpotensi mengarah pada apatisme publik terhadap pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia menemukan jenis penyimpangan yang paling dominan dilaporkan masyarakat adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Secara nasional, tiap tahun Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan kajian ilmiah survei kepatuhan standar pelayanan publik atas pelayanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik pemerintah pusat dan daerah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau akan semakin intensif mengawasi unit layanan publik yang ada di Kepulauan Riau dengan memastikan semuanya menerapkan standar pelayanan, juga mendorong agar dibentuk unit penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
sehingga membuka akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya ketika menemukan atau mengalami penyimpangan pelayanan. Untuk menjalin koordinasi yang baik, maka akan dibentuk focal point pada masing-masing unit layanan sehingga Ombudsman dapat memantau penerapan standar pelayanan publik di instansi tersebut. Adapun solusi untuk mengatasi penyimpangan korupsi tersebut, yang pertama tindakan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Yang kedua, bersihkan aparatur hukum dari KKN. Yang ketiga, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan pegawai negara. Yang kelima, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang keenam, sosialisasi anti korupsi digencarkan. Media massa wajib menayangkan anti korupsi dengan gratis. Yang ketujuh, pengaduan lewat SMS ditayangkan di media massa. Jam 12 sampai jam 1 merupakan siaran anti korupsi di setiap TV swasta nasional. Yang ke-9, kotak-kotak pengaduan diperbanyak di tempat-tempat umum dan KPK harus menindaklanjuti. Yang terakhir, penempatan satu regu KPK di setiap instansi pemerintah layaknya Satpam. Baiklah, sekian dari saya yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.